Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah. Seringkali kita mendengar dari beberapa kisah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Dan pasti siapapun yang mendengarkan akan berduka dengan cerita-cerita tersebut. Al-Kisah, pada waktu itu Rasulullah berangkat bersama sahabat Zaid bin Harithah. Jarak tempuhnya sekitar 80 km dari kota Mekah. Setiap kali beliau melewati tempat-tempat kerumunan orang, Rasulullah selalu mengucapkan salam sembari mengenalkan agama Islam kepada mereka. Namun apa yang dijawabkan oleh mereka, apa yang diberikan oleh mereka kepada Rasulullah, dengan kata-kata angkuh dan kesombongan, mereka menjawab pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kenapa harus Anda yang menjadi nabi? Apakah Tuhanmu tidak mempunyai orang lain yang bisa selain Anda?" Seperti itu jawab mereka dengan penuh keangkuhan. Namun Rasulullah dengan tetap tenang sembari memandang mereka dan menjawab, "Wahai orang-orang, jika kalian menolak memberikan perlindungan dan untuk masuk Islam, aku punya satu permintaan. Janganlah kalian mengabarkan kepada kaum Quraisy bahwa aku datang ke sini untuk meminta perlindungan. Dan jika kalian menolak, satu yang kuminta lagi, izinkanlah kami pergi dari kota ini." Ketika Rasulullah dan Zaid bin Harithah berjalan menjauh dari kota Taif, namun orang-orang Taif menghalangi mereka berdua sembari mengatakan dengan penuh kebencian dan wajah yang sangat tidak menyukai kehadiran mereka berdua. Dan dengan amarah mereka berkata, "Enak saja, Anda tidak akan bisa keluar dari kota Taif ini sampai kami semua ini melempari kalian dengan batu." Astagfirullah. Mereka mulai melempari Rasulullah dan Zaid bin Harithah dengan batu-batu di tangan mereka. Bahkan dalam catatan para sejarawan mengatakan, selama mereka berlari, beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sadarkan diri, dikarenakan lelah yang bercampur sakit, sedih, kecewa, dan luka yang dideritanya. Namun di saat-saat yang menegakkan itu, datanglah sesosok yang sangat perkasa dan agung. Dialah malaikat Jibril, malaikat yang diutus Allah untuk menenangkan Rasulullah. Sembari berkata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku datang diutus Allah. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan apa yang telah kaummu lakukan terhadap kamu. Dan Allah telah mengirimkan satu penjaga malaikat gunung untuk engkau perintahkan dan melakukan apa saja yang engkau kehendaki, wahai Nabi Allah." Kemudian sesosok malaikat yang berdiri juga di samping malaikat Jibril itu mengucapkan salam. Dia adalah malaikat penjaga gunung. "Assalamualaikum ya Rasulullah, wahai Nabiullah Muhammad. Jika engkau mau, aku bisa saja menimpakan kedua gunung ini, yakni gunung Akhsabain." Apa yang Rasulullah jawabkan kepada dia? Tidak. Jawaban itu keluar dari bibir Rasulullah yang sedang mengeluarkan darah, yang sedang bercucuran darah dengan penuh luka, sembari meluruskan kakinya yang agung, yang mulia, yang terkoyak oleh lemparan-lemparan batu warga Taif. Tumitnya yang nyaris pecah karena tersambar oleh kerikil-kerikil yang tajam. Dan beliau menjawab kembali, "Wahai malaikat penjaga gunung, tidak. Namun aku malah berharap pada Allah supaya Allah kelak akan melahirkan
seorang keturunan atau beberapa keturunan dari mereka yang akan menyembah Allah, yang akan beribadah pada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Seperti itulah jawaban Rasulullah kepada para malaikat yang sudah menghadap pada beliau. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah. Setelah 85 tahun dari doa Nabi yang Nabi panjatkan di kota Taif, keajaiban muncul. Dari Taif inilah lahir seorang pemuda, seorang anak yang kelak dalam sejarah Islam akan mencatat sebagai panglima termuda sepanjang sejarah dalam jalan cerita dunia Islam. Tahukah sahabat siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Beliau adalah salah satu panglima perang termuda yang terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Islam pada masa dinasti Umayyah. Ia lahir di kota Taif 62 tahun setelah Rasulullah wafat, dari rahim seorang wanita kabilah Thaqif, kabilah yang dulunya sangat menolak, sangat membenci dakwah Rasulullah, dan dari kabilah itu juga yang melempari Rasulullah dengan batu. Namun doa Rasulullah dijawab oleh Allah dengan menjelma kenyataan yang menggetarkan dunia. Tahukah sahabat Mutiara Ramadan bahwa luas wilayah yang dibuka oleh Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi adalah seluas 2 kali jazirah Arab. Pemuda yang lahir dari rahim seorang Taif melakukan misi besar untuk mewujudkan Islam di umur 17 tahun. Di 17 tahun, begitu mudanya. Subhanallah. Dan saat ini penduduk muslim terbesar di dunia setelah Indonesia adalah India dan Pakistan. Dan 2 negara ini juga dahulu dibuka oleh jasa Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi bersama 20.000 tentara mujahid yang gagah perkasa yang ia pimpin. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, kisah di atas memberi kita sebuah pelajaran bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi jika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menghakimi seseorang karena kemaksiatannya. Jangan pernah kita menghakimi seseorang karena masa lalunya. Tugas kita hanya berikhtiar semampu kita dan selalu berdoa supaya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian akhir dari perjalanan kita bersama dalam menemukan mutiara-mutiara Ramadan. Semoga Ramadan kali ini penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan dan kebahagiaan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.